Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna litahdiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Jamaah MRJ Lingga Buana yang dirahmati Allah, mari kita awali khutbah Jumat dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melafazkan alhamdulillah, bersyukur atas usia, atas kehidupan, atas profesi, atas tempat tinggal, atas lingkungan, atas semua pemberian Allah kepada kita tanpa terkecuali, baik yang nampak di mata menyenangkan maupun yang tampak di mata menyusahkan buat diri kita. Allah sudah menyatakan sangat sayang kepada hambanya. Jadi semua apa yang Allah berikan pada diri kita sesungguhnya adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian Nabi, sumber teladan umat, sumber teladan dunia untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk, dan pada akhirnya untuk kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah melalui menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mampu menjauhi semua larangan-larangannya. Semoga kita istiqomah di jalan yang sudah kita pilih ini, yang sudah kita ambil sejak kita lahir atau kita pilih dalam perjalanan kita. Semoga Allah menjaga dan kita berusaha untuk terus berada di jalan kebenaran ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat Jamaah MRJ Lingga Buana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Dan salah satu keistimewaan Ramadan adalah terjadinya nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Hampir sebanyak sekali peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam itu terjadi di bulan Ramadan dan diawali dengan nuzul Quran, yaitu turunnya Quran yang pertama, ayat pertama yaitu Iqra, itu turunnya pada nuzul Quran. Peristiwa ini dengan jelas
dijelaskan dalam Al-Quran melalui firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 yang mengajarkan Nabi untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dalam arti sangat luas, melihat dengan makna, membaca, memasukkan ke dalam pikiran, kemudian menyerap dalam hati, memahami apa yang ada terhadap seluruh penciptaan ini, itu adalah bagian dari Iqra. Dalam sejarahnya Al-Quran sebenarnya diturunkan dalam 2 tahap. Ya. Jadi Al-Quran yang diterima oleh Nabi berbasis kepada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, itu adalah tahap kedua. Tahap pertama, Quran ini diturunkan sekaligus oleh Allah SWT yang disebut dengan nuzul awal, turun sekaligus di Lauh Mahfuz ke langit, jadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan ini turun sekaligus ke Baitul Izzah, ya, di langit dunia, dan terjadinya juga pada malam Lailatul Qadar, yaitu berarti itu adalah malam Ramadan, malam bulan puasa. Kemudian yang kedua adalah nuzul bertahap atau turun ke Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, yaitu dari tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Karena itulah kemudian peringatan nuzul Quran biasanya dirayakan pada malam 17 Ramadan. Meskipun Lailatul Qadar itu sendiri terjadinya 10 hari terakhir melalui hadis-hadis dan di malam ganjil. Nuzul Quran menjadi momen penting bagi umat Islam untuk semakin mencintai, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman seperti yang khatib bacakan di awal tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Ayat ini jelas menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup buat kita semua, baik muslim maupun non-muslim. Semua orang-orang non-muslim yang di dunianya bahagia mendapatkan segala sesuatu secara hukum sunatullah itu adalah bersumber dari Al-Quran. Diketahui atau tidak, disengaja atau tidak, semuanya sumbernya adalah dalam Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi pembimbing manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk kemudian bagaimana pentingnya antara puasa dan Al-Quran ini adalah menjadi momen yang sangat didengungkan di dalam Al-Quran. Menurut khatib setidaknya 3 hal penting yang menjadi catatan buat kita dihubungkan peristiwa Ramadan, bulan puasa ini dengan nuzul Quran. Atau yang pertama adalah bahwa bagaimana momen Ramadan ini kita kembali ke Al-Quran, kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran bukan sekedar kitab, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar buku, tetapi dia menjadi panduan kehidupan. Dan kita mulai dari Ramadan ini, setiap kali kita mengalami kegelisahan, setiap kita mengalami peristiwa-peristiwa kecil atau besar, masalah-masalah kehidupan kita, mari kita yang pertama kali kita buka adalah Al-Quran. Ya.
Kalau kita terbiasa meskipun tidak menghafal Al-Quran, terbiasa membaca, setiap kali mengalami sebuah peristiwa, biasanya pasti ke flashback, ya, muncul di benak kita, ini sudah pernah dinyatakan atau ada di dalam Al-Quran. Dan mari kita jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam ibadah. Ya, tidak ada ibadah selain yang ada dalam Al-Quran. Karena kalau selain dari itu akan tertolak. Itu hanya menjadi gerakan-gerakan fisik yang tidak sampai kepada Allah. Segala sesuatu ibadah yang sampai kepada Allah itu adalah ibadah yang ada tuntunan dalam Al-Quran. Kemudian apabila dia ayat-ayat yang sulit dipahami, samar-samar, nah biasanya itu akan ada hadis-hadis Rasulullah sebagai penjelas. Kemudian mari kita juga jadikan Al-Quran ini sebagai panduan kita dalam membangun akhlakul karimah, membangun akhlak untuk diri kita sendiri dalam dunia pekerjaan kita, dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Saya kira Al-Quran ini sudah sangat jelas menuntunnya. Kemudian mari juga kita jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam bermasyarakat, dalam hidup sosial bermasyarakat. Dan yang keempat adalah Al-Quran ini juga menjadi panduan untuk ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat pesat, maka jadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan dan pedomannya, sebagai penyaring, sebagai filter. Ada ilmu-ilmu yang kita bisa gunakan untuk menunjang kehidupan kita, ada yang harus kita tolak. Ya, karena Allah tidak membedakan yang hak dan yang batil itu berselewaran di dunia ini. Karena itu semua adalah menjadi ujian-ujian buat manusia. Allah menurunkan Adam, juga menurunkan iblis. Jadi kedua-duanya kemudian terjadi pertempuran di muka bumi ini. Adam dengan tobatnya kemudian mengarahkan anak cucunya pada kebaikan. Iblis dengan kesombongannya berjanji kepada Allah dan meminta waktu kepada Allah untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia di dunia ini. Itu sudah satu peristiwa yang terjadi. Tapi yang bisa disesatkan adalah hamba-hamba Allah yang jauh dari Al-Quran, yang jauh dari Allah, yang jauh dari petunjuk Rasulullah. Yang kedua, menurut Khatib adalah puasa ini sebagai sarana kita, momen untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik. Kenapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Karena pada bulan inilah waktu yang paling tepat untuk kita dekat kepada Allah, menahan diri dari hawa nafsu dan fokus dalam memahami wahyu-wahyunya. Puasa mampu menjernihkan hati dan pikiran kita. Puasa juga bisa melatih kedisiplinan dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Kemudian puasa juga mengajarkan ketaatan sebagaimana Al-Quran mengajarkan ketundukan kita kepada Allah SWT. Maka puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga waktu untuk memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, bahwa momen Ramadan ini menjadi cara kita melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri dikaitkan dengan Al-Quran. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai umat Islam, kita harus bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Apakah kita membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan, lalu meninggalkannya setelah itu? Atau apakah kita sudah berusaha mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka evaluasi ini sangat pribadi, sangat personal. Jawabannya ada pada hati kita. Setiap jawaban yang bergemuruh dalam hati kita, bukan tidak ada di sana norma bahwa saat kita menjadi manusia sesat atau tidak, tapi semua jawaban itu menjadi cara kita untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Ya, karena hati adalah corong kebenaran dan tidak bisa mampu untuk kita tutupi.
Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami, direnungkan, dan diamalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup kita. Jamaah emergi yang dimuliakan Allah SWT, puasa dan Al-Quran adalah dua ibadah yang akan memberi syafaat di hari kiamat. Ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat untuknya. Dan kemudian Al-Quran juga berkata, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat untuknya. Maka keduanya pun diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat ke manusia yang dimaksudkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari puasa dan Al-Quran. Barakallah fil Quranil Azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati. Sidang Jumat rahimakumullah, jamaah MRJ Linggabuana yang dimuliakan Allah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki malam-malam terakhir Ramadan. Ya. Mari kita tingkatkan ibadah, berbanyak membaca dan memahami Al-Quran, serta menghidupkan malam-malam kita dengan doa dan salawat malam. Panitia MRJ sudah mengumumkan juga bahwa membuka untuk kegiatan i'tikaf di 10 terakhir. Silakan jamaah sekalian bisa bergabung di tempat ini atau di masjid manapun untuk melakukan i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga sepanjang tahun dalam semua urusan-urusan kita di dunia ini. Mari kita perbanyak membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Dan mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam bulan suci ini, menerima amal ibadah dan menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Marilah di khutbah kedua ini, di akhir khutbah, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan hati yang penuh kasih sayang sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkannya kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma hata bi ilmuka wa hatta bihi kalamuka wa sahu kitabuka. Warzallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi,
Maafkanlah kami dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beruntung dan mendapat keberkahan darimu. Ampunilah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ya Allah, terimalah puasa dan ibadah kami dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa. Berikanlah kami hati yang penuh kasih sayang, akhlak yang baik, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina serta seluruh kaum muslimin yang saat ini tidak berdaya karena kekejaman musuh-musuhmu. Jadikan perjuangan mereka perjuangan yang Engkau berkahi. Mereka yang meninggal masukkan dalam barisan mujahid. Mereka yang masih hidup jagalah fisik, jiwa dan iman mereka dengan penjagaan dan saf yang rapi yang menggetarkan hati musuh-musuh agamamu. Ya Allah, selamatkanlah negeri Palestina dari musuh-musuhmu. Ridhoi menjadi negara yang tegak sebagai negeri yang aman dan menjadi contoh kebaikan bagi kemanusiaan. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina